Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika sedang melaksanakan KKL di CV Cipta Solutindo Solo. Untuk kelompoknya sendiri yaitu saya Jelita, Sinta, dan Cindy, kemudian kameramen Dwinur. Berikut kegiatannya. Kami melakukan kegiatan KKL di CV Cipta Solutindo yang berlokasi di Jalan Raya Solo Tawangmangu nomor 8 KM2 Tegal Triyagan Kecamatan Mojolaban. Alasan kami memilih CV Cipta Solutindo karena CV ini memiliki banyak program yang bergerak dalam bidang software and development. Keunggulan dari CV Cipta Solutindo sendiri yaitu menyediakan semua solusi kebutuhan IT di masyarakat untuk mempermudah kehidupan dan usaha. CV Cipta Solutindo sendiri bergerak di bidang software and development. Selamat siang, dengan Bapak siapa? Ya, saya Antonius Irawan. Saya di sini bersama teman-teman ingin melakukan sesi wawancara mengenai perusahaan ini. Saya Jelita Inar Septiani, ini rekan saya Dwinur, dan kedua rekan saya juga ini Cindy, maaf. Terus Sinta dan juga Dwinur. Kami dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika melakukan kuliah kerja lapangan di sini ya Pak. Nah, di sini kita akan melakukan sesi wawancara. Untuk langsung sesi yang pertama poinnya. Yang pertama, bagaimana sejarah dari perusahaan ini Pak? Ya, pertama sebetulnya dulu saya lama kerja di sektor industri keuangan. Saya dulu di desain, di perbankan segala macam. Cuma dari situ kan saya juga punya sertifikasi jadi konsultan ya. Beberapa kali dimintai oleh perusahaan atau koperasi dan sebagainya untuk jadi konsultan. Nah, pada saat jadi konsultan itu biasanya kita memang sekarang membutuhkan sistem. Terus saya dulu memahami bahwa harus dibutuhkan suatu sistem. Di Solo khususnya itu kita sangat kesulitan untuk cari perusahaan pembuat program ya, sistem. Akhirnya saya bertemu dengan yang jadi co-foundernya Pak Daniel itu. Kalau dia memang dari dulu bekerja di perusahaan sebagai manajer IT. Kemudian kita bertemu, kita coba bikin perusahaan yang memang fokus di pembuatan program dan sistem. Terus untuk struktur organisasi perusahaannya apa saja Pak? Ya, CEO saya, kemudian CEO, karena kita juga belum besar sebenarnya. Yang jelas ada CEO sama si co-foundernya Pak Daniel, kemudian CTO satu, CTO yang Chief Technology Officer. Kemudian terus bawahnya itu ada programmer back-end, mobile, IoT, sama web design. Kemudian untuk profil singkat sendiri dari perusahaan ini, mungkin visi, misi, atau tujuan. Jadi sebenarnya kalau visinya memang kita pengen jadi pionir sama perusahaan software di Solo khususnya. Ya, jadi perusahaan yang terkemuka, ya pengennya nasional. Kalau misi utamanya sebenarnya gitu tadi yang saya omongkan di awal itu memperluas penggunaan IT dan digitalisasi masyarakat umum. Untuk jumlah karyawannya di sini ada berapa orang, Pak? Karyawan total termasuk saya itu 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang. Nah, untuk strategi pemasarannya sendiri bagaimana Pak? Kan sekarang ini masa pandemi seperti ini, apakah berbeda atau sama seperti yang dulu-dulu? Maksudnya kan dulu masih normal, ya. Kalau masa pandemi ini malah akhir-akhir ini sih di kita justru banyak orang mencari aplikasi. Memang kita di awal pandemi kemarin sempat stuck, benar-benar berhenti ya dari mulai April, Mei, Juni ya. Begitu Agustus sudah mulai bergerak lagi, justru keingintahuan orang, kemudian pengalaman orang-orang, kemudian ketiga juga kebutuhan orang itu dan kesadaran orang akan dunia aplikasi dan sistem meningkat. Pada akhirnya setelah kita bulan September kalau Oktober itu banyak job masuk malah. Iya, karena Pak, kalau saya punya usaha seperti ini dibikin aplikasi bisa enggak ya Pak? Pak, saya punya salesman dikelola pakai aplikasi bisa enggak Pak? Bahkan ada dari jasa penilai bangunan dan tanah, jasa appraisal pun minta dibikinin sistem. Untuk layanan sendiri yang disediakan di perusahaan ini apa saja Pak? Kalau kita bicara layanan, yang jelas produk kita adalah produk aplikasi sistem. Kita punya banyak sih kalau aplikasi.
Program kasir itu ya, untuk kasir itu kita juga punya. Kemudian yang program radio streaming itu juga punya, itu juga mungkin belum banyak yang pakai. Produk untuk pengelolaan karyawan kita juga ada, sampai ke mesin absen, sampai ke penggajian. Kemudian produk akuntansi online itu juga ada. Produk program dan sistem untuk pengelolaan koperasi baik syariah maupun non syariah itu juga ada. Itu produk yang sudah dipakai ya. Di luar produk-produk yang dalam tanda kutip custom. Artinya custom itu perusahaan saya pengen bikin produk kayak gini, itu ada. Kemudian kita juga ada produk IoT. IoT itu kayak yang kita bikin yang sudah dipasang itu auto sanitizer otomatis dengan sensor. Kita juga sedang kembangkan startup aplikasi, jadi aplikator logistik truk grovery.id itu juga kita kembangkan. Kemudian untuk sasaran pengguna dari layanan tersebut, misalkan tadi kan UMKM Pak, ada lainnya atau enggak? Ya kalau kita sebenarnya general, siapapun. Siapapun Ya, cuma terbuka kita ya. memang kalau untuk teman-teman yang UMKM yang pengen punya pengetahuan atau pengen memodernisasikan usahanya dengan digitalisasi, memang kita itu bukan segmen yang kita sasar. Maaf sebelumnya dengan Bapak siapa? Oh ya Pak, untuk Pak Daniel, kami mohon izin untuk wawancara mengenai aplikasi Mosaik. Untuk yang pertama, dari tadi, bagaimana sih kira-kira sejarahnya bisa memberikan nama aplikasi itu dengan Mosaik? Mosaik itu kan gini, kalau mosaik kan sesuatu yang kecil-kecil gitu ya, kecil-kecil terus dijadikan satu, nanti bisa membuat satu gambar gitu, baik itu gambar orang atau gambar pemandangan atau gambar yang lain. Nah kenapa aplikasi kita namakan Mosaik? Sebenarnya dari aplikasi kita ini terdiri dari beberapa program-program kecil-kecil. Jadi program ini mau dipakai satu, mau pakai dua itu bisa, atau dipakai semua pun bisa. Kalau dipakai semua pun, kalau semua juga lebih sempurna. Jadi kalau Mosaik, kalau mau dilihat semua juga lebih bagus daripada cuma satu atau dua. Jadi dari filosofi itu kita ngambilnya, kenapa kok kita namakan Mosaik aja seperti yang sistem yang kita desain di awal. Sistem dari awal itu kita bikinnya kecil-kecil, ada yang modul ini si A, modul B, modul B, modul C gitu. Dengan satu membentuk satu gambar utuh atau aplikasi yang utuh. Makanya kita idenya Mosaik. Yang keduanya, kenapa kita ambil Mosaik juga? Kalau kita aplikasi yang sejenis ini, ya ini kan POS gitu. Kenapa kan namanya kan resmi kan, point of sale apa, kasir segala macam. Itu sudah umum, sudah biasa. Nah, kita pengen sesuatu yang berbeda lah, kita ambilkan yang nama Mosaik gitu. Kan kira-kira bagaimana Pak? Bisa nggak untuk penggunaan aplikasi? Mau demokan untuk aplikasi Mosaik. Kalau ini kasusnya untuk di kafe ya. Kafe dengan dia istilahnya makan dulu baru bayar gitu. Jadi nggak langsung pada saat order langsung bayar. Jadi kita makan dulu, order dulu, makan baru bayar. Jadi kita tahu ini ada menunya, ini kategorinya ada espresso, makanan ringan dan lain-lain. Kita misalkan espresso, kita pilih salah satu. Ini kuantitinya, jumlahnya, tambah. Kalau selesai, kita klik yang tombol ini, yang check out. Nah ini ada ordernya ini ya, espresso. Terus kita isikan atas nama siapa gitu kan, misalkan atas nama Cipta gitu misalkan. Cipta. Udah, ini kita save di sini, simpan. Nah ini secara otomatis dia akan kirim ke printer ini. Nah ini nanti kalau modelnya ini makan dulu, jadi nanti dikasihkan ke orangnya atau ke mejanya. Dikasihkan, biasanya kan dikasih ke meja terus kasih isolasi gitu. Nah, kalau ini sudah selesai.